Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Semoga sahabat selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, serta kebahagiaan yang berlimpah. Jangan lupa tinggalkan komentar dari kota mana saja sahabat sedang mendengarkan, agar kita bisa semakin dekat dan saling mengenal. Terima kasih atas dukungannya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan sore itu turun pelan, seperti tirai tipis yang menggantung di langit kelabu. Aku berdiri di teras rumah mertua, menggenggam cangkir teh panas yang sudah kehilangan uapnya. Dari luar, rumah ini terlihat megah. Cat krem, tiang besar di depan, taman mungil yang ditata rapi oleh tukang kebun setiap minggu. Semua terlihat sempurna. Tapi di dalam, dingin. Bukan dingin udara, tapi dingin yang merayap dari hati orang-orang di dalamnya. Aku menikah dengan Arga 3 tahun lalu. Saat itu aku benar-benar percaya, cinta bisa menaklukkan segalanya. Kami bertemu di kampus, jatuh cinta, lalu menikah meski banyak suara sumbang. Aku, gadis biasa dari keluarga sederhana. Arga, anak tunggal dari keluarga terpandang dan berada. Mertuaku, Mama Arga, tidak pernah benar-benar menyukai pernikahan kami, tapi ia menyetujuinya demi nama baik keluarga. Di awal pernikahan, aku pikir aku bisa melunakkan hatinya dengan ketulusan. Aku ikut semua keinginannya, cara berpakaian yang rapi, tutur kata yang lembut, bahkan belajar memasak masakan kesukaannya. Aku berusaha menjadi menantu yang ideal. Tapi cinta, ketulusan, dan usaha keras ternyata tidak cukup untuk memenangkan hati yang tidak pernah ingin menerima. Kalau tinggal di rumah orang, seharusnya tahu diri. Suara Mama Arga terdengar dari ruang tengah. Aku meneguk teh yang sudah hambar, mencoba mengabaikan sindiran yang sudah terlalu sering kudengar. Aku tahu, kalimat itu bukan untuk siapa-siapa selain aku. Mama Arga memang tidak pernah berbicara langsung kepadaku jika bernada marah. Ia lebih suka melempar kalimat menggantung seperti itu, seolah udara bisa menerjemahkannya ke telingaku. Baju-baju ini siapa yang naruh sembarangan? Lanjutnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Itu punyaku. Maaf, tadi habis dicuci, belum sempat dilipat. Pandangan matanya langsung menusukku seperti belati. Kamu pikir ini rumah kos? Barang-barang ditaruh sembarangan. Kamu itu istri orang, bukan gadis kecil lagi. Malu sama tetangga kalau lihat menantu saya begini. Aku mengangguk pelan. Iya, maaf. Setelah itu, ia membuang napas panjang, napas yang terdengar seperti tanda kelelahan karena keberadaanku. Ia berbalik dan duduk di sofa, membuka majalah fashion sambil terus mendiamkanku. Sementara itu, aku merapikan pakaian satu persatu, mencoba menelan ludah agar air mata tidak jatuh. Andai saja Arga ada di rumah. Sayangnya, sejak beberapa bulan lalu ia mendapat proyek besar di luar kota. Kami hanya bisa saling bertukar kabar lewat telepon setiap malam. Awalnya aku tidak keberatan. Aku percaya padanya, dan aku pikir ini kesempatan bagiku membuktikan ke Mama Arga bahwa aku bisa menjadi istri dan menantu yang baik meski suami tidak di rumah. Tapi perlahan, aku sadar, aku sendirian di sini. Malam itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku duduk di kamar yang kami tempati, kamar Arga sejak kecil yang sekarang jadi kamarku juga. Aku menatap ponsel, menunggu teleponnya. Sudah lewat pukul 9 malam, tapi belum ada kabar. Chat terakhirku hanya dibalas dengan, "Oke, sayang, aku sibuk." Sibuk. Kata yang kini terdengar seperti tembok antara kami. Sayang. Aku menulis pesan lagi. Sudah makan? Pesanku hanya centang 2. Tak biru. Tak dibalas. Ku peluk bantal erat-erat. Aku rindu suamiku. Tapi lebih dari itu, aku rindu diriku yang dulu. Diriku yang dulu ceria. Tidak takut salah. Tidak hidup dalam tekanan. Sejak menikah, aku seperti belajar hidup di atas panggung, di mana setiap gerak-gerikku selalu dinilai. Keesokan paginya, suara ketukan keras membangunkanku. Kamu masih tidur? Matahari udah tinggi.
Mama Arga berdiri di depan pintu, mengenakan daster bunga-bunga. Wajahnya kencang tanpa senyum. Aku buru-buru bangun dan meminta maaf. Ia masuk tanpa permisi, mengamati kamar yang sudah rapi namun tetap menemukan sesuatu untuk dikritik. Lihat, sprei ini kusut. Kamu tuh nggak bisa belajar melipat rapi? Arga pasti capek kerja di luar. Masa pulang disambut rumah berantakan? Aku tahu percuma menjelaskan bahwa aku sudah menyetrika sprei itu. Ia tidak akan peduli. Yang ia inginkan hanyalah melihatku salah, sekecil apapun. Kadang aku berpikir, mungkin ia ingin aku menyerah dan pergi. Tapi aku tetap bertahan. Demi Arga. Aku memberanikan diri bicara. Minggu depan Arga janji pulang. Nanti saya masak menu kesukaannya ya. Mama Arga hanya mendengus. Kita lihat saja kalau dia benar-benar pulang. Nada suaranya dingin. Kalimat itu meluncur begitu saja tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Ada sesuatu dalam caranya bicara. Seolah ia tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Siang harinya, aku duduk di halaman belakang sambil melipat pakaian. Angin panas membuat rambutku lengket di dahi. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara tawa Mama Arga saat menelepon seseorang. Iya, kalau Arga pulang, biar saya yang atur. Istrinya kan? Ya, begitulah. Aku berhenti melipat. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk perlahan ke ulu hati. Aku tidak tahu siapa yang sedang ia ajak bicara, tapi jelas, aku yang jadi bahan obrolannya. Setiap hari seperti ini. Satu sindiran kecil. Satu tatapan merendahkan, satu ucapan tajam, seperti racun kecil yang lama-lama menyebar dan melumpuhkan. Aku mulai kehilangan diriku. Kadang aku lupa kapan terakhir kali tertawa lepas. Malam itu aku kembali menatap layar ponsel. Tidak ada kabar dari Arga. Sudah lewat tengah malam. Air mataku mengalir pelan. Aku menuliskan pesan yang tidak kukirimkan. Aku lelah, Ga. Aku benar-benar lelah. Aku tahu aku mencintainya. Tapi aku juga tahu, cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga diri. Waktu terus berjalan, tapi suasana rumah tidak pernah berubah. Pagi dengan teguran, siang dengan sindiran, malam dengan kesepian. Aku mulai merasa seperti tamu tak diundang di rumah suamiku sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah ini takdir semua menantu? Atau hanya aku yang begitu tidak berharga di mata mereka? Malam terakhir di bab ini, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah pucat, mata sembab, dan senyum yang tak lagi ku kenal. Dalam hati, aku berbisik pelan. Suatu saat, aku tidak akan menangis lagi di rumah ini. Dan aku tidak tahu, bisikan itu, malam itu, akan menjadi awal dari badai besar yang mengubah seluruh hidupku. Pagi itu, suara sendok beradu dengan panci terdengar seperti dentang bel baja di telingaku. Mama Arga berdiri di dapur dengan celemek rapi. Alisnya mengerut ke satu garis. Kamu masak sayur asem pakai asam Jawa ini. Ia mengangkat bungkusan plastik kecil seolah memegang barang bukti kejahatan. Iya, tadi di pasar habis yang biasa. Jawabku hati-hati. Alasan, katanya pendek. Rasanya jadi aneh. Kalau kamu mau tinggal di rumah ini, kamu harus ikuti standar saya. Catat, merek, takaran, waktu masak. Kalau tidak bisa, serahkan saja ke Mbak Rini. Aku menatap Mbak Rini, asisten rumah tangga yang berdiri kikuk di sudut dapur. Ia memandangku dengan mata memohon maaf, seperti ingin berkata, sabar. Mbak, aku mengangguk samar, menahan gelombang kecil di dadaku. Ini bukan pertama kalinya. Tapi entah kenapa, setiap kali kritik itu datang, luka yang ditinggalkannya selalu terasa baru. Sarapan menjadi ritual senyap. Sendok beradu, jam dinding berdetak, dan aku duduk di ujung meja, menjaga jarak aman dari tatapan mertua. Saat menaruh sayur di mangkuknya, ia menoleh tanpa senyum. Arga pasti akan kecewa kalau pulang dan menemukan kamu masih begini-begini saja. Aku ingin bertanya, apa maksud begini-begini saja, tapi ku tahan.
Kata-kata yang kubalas selalu dipintalnya kembali menjadi bukti bahwa aku melawan. Diam, dalam rumah ini, adalah mekanisme bertahan. Siangnya, aku ke warung dekat gang. Di sana, Bu Narti, pemilik warung yang murah senyum, menyambutku. Wah, Mbak Ayu, tumben siang-siang. Aku tersenyum. Mau beli gula merah, Bu? Di bangku kayu, dua tetangga sedang mengupas bawang. Aku tidak berniat mendengarkan, tapi telinga manusia selalu setia pada suara yang menyinggung namanya. Katanya menantunya Bu Hapsari itu. Ya, gitu deh. Gak bisa ngurus rumah, bisik salah satu, setengah tertawa. Ah, masa sih? Padahal cantik. Tapi kalau gak bisa menempatkan diri, sahut yang lain. Aku memandang gula merah di tanganku. Mendadak berat. Nama mertua, Hapsari, terdengar di bibir orang lain. Aku menarik napas, membayar belanjaan, dan tersenyum sekenanya. Bukan mereka yang kejam, pikirku, tapi kabar yang sengaja dibiarkan berenang kemana-mana. Kabar yang mungkin keluar dari rumah yang kutinggali. Di jalan pulang, angin mengibaskan rambutku. Aku menatap langit cerah yang terasa jauh. Di kepalaku, kalimat itu berputar. Aku tidak pernah cukup. Sore hari, aku mencoba menata ruang keluarga. Kumasukkan foto-foto lama ke kotak supaya rak terlihat lebih rapi. Ada satu bingkai berdebu. Arga kecil memeluk ayahnya yang kini sudah meninggal. Aku meniup debunya, lalu tersenyum kecil. Ayah pasti bangga sama Arga sekarang, gumamku, membayangkan suamiku yang selalu berusaha memenuhi ekspektasi keluarga. Lalu pikiranku berbelok. Apakah itulah kenapa ia juga ingin aku selalu sempurna? Ketika Mama Arga masuk, ia berhenti di depan rak. Kenapa fotonya kamu pindahkan? Suaranya naik setengah oktav. Bukan dipindah, Ma. Hanya dibersihkan dulu. Nanti saya susun lagi. Tidak usah. Taruh di tempat semula. Katanya tanpa menatapku. Jangan sok mengatur hal-hal yang bukan urusanmu. Kalimat itu menampar pelan tapi presisi. Bukan urusanku. Tiba-tiba ruang keluarga terasa menyusut. Sementara aku mengecil di tengahnya. Aku mengembalikan bingkai ke posisi awal. Jari-jariku gemetar entah karena lelah atau marah yang ditahan. Malamnya, Arga akhirnya menelepon. Suaranya di ujung sana terdengar lelah, jauh, dan, anehnya, asing. Sayang, maaf. Tadi rapat molor. Aku rindu, kataku pelan. Seperti anak kecil minta dipeluk. Ia tertawa pendek. Aku juga. Aku. Hari ini ada kejadian sedikit. Mama. Nah, itu. Kamu jangan terlalu baper sama Mama. Potongnya cepat. Mama cuma mau yang terbaik. Kamu ngerti kan? Aku membisu beberapa detik. Aku ngerti. Gak. Tapi. Sudahlah, kamu harus bisa menyesuaikan. Mama itu hidupnya penuh aturan. Kamu ikut saja dulu. Ikut saja dulu. Kalimat itu runtuh seperti batu, berat dan bersuara di dadaku. Aku ingin berkata bahwa setiap hari aku mencoba menyesuaikan, bahwa aku sudah menghafal merek asam Jawa, cara melipat sprei, cara meletakkan foto, cara diam. Tapi ujung-ujungnya, aku hanya mengatakan, iya, ga. Pintar. Nanti aku pulang kalau proyek kelar. Doain ya. Telepon berakhir dengan hening yang menempel di telingaku lebih lama daripada suaranya. Aku memeluk ponsel seperti memeluk setitik harap. Namun harap, pada malam-malam tertentu, terasa seperti lampu yang berkedip-kedip di ujung lorong. Ada, tapi jauh. Hari-hari berikutnya adalah pola berulang dengan variasi kecil. Kritik baru menetas dari bibir mertua seperti jam alarm yang tepat waktu. Kadang soal cucian yang kurang wangi. Kadang soal cara menyapu yang terlalu cepat, tanda malas. Kadang soal cara menyapa tamu. Terlalu pelan, nanti dikira sombong. Aku menjadi katalog kesalahan yang bisa dibuka kapan saja. Suatu sore, Mama mengajakku ikut arisan kompleks. Biar kamu lihat bagaimana cara perempuan kelas kita bersikap. Aku mengangguk.
memilih blus paling rapi yang kupunya. Di rumah Bu Ratna, ruang tamu penuh tertawa dan parfum mahal. Mama duduk di tengah seperti ratu lebah, bercerita tentang baju lebaran, perhiasan terbaru, dan anaknya yang berhasil menangani proyek besar di luar kota. Seseorang menatapku, bertanya ramah, "Ayu kerja di mana sekarang?" Sebelum sempat menjawab, Mama menyelip. "Dia fokus rumah tangga. Saya yang minta, supaya bisa belajar dulu." Aku tersenyum, kebiasaan otomatis untuk menutup getir. Belajar dulu. Kata itu mengiris. Di mataku, senyum perempuan-perempuan arisan menjadi topeng mengilap. Aku jadi pandai melihat jahitan di balik kain. Siapa memuji siapa, siapa menusuk siapa, siapa membiarkan seseorang seperti aku berdiri di pinggir lingkaran, cukup tampak tanpa suara. Saat pulang, Mama berkata ringan, "Kamu terlalu diam. Perempuan harus bisa bicara." "Ma, tadi Mama bilang aku belajar dulu." "Memang. Apa salahnya? Kamu kan memang masih harus banyak belajar." Jalanan kompleks terasa panjang. Lampu-lampu carport memantulkan cahaya yang dingin. Aku berjalan di belakangnya, membawa kotak kue sisa arisan, dan rasanya seperti membawa kotak Pandora, penuh hal yang sebaiknya tidak kubuka jika ingin tetap waras. Di kamar, aku menuliskan semuanya di buku harian. Kertas menerima luka tanpa menghakimi. Tulisanku menggila. Kalimat-kalimat panjang, garis-garis miring, titik-titik yang menetes seperti hujan. Di bawah tanggal itu, aku menulis. Hari ini aku tidak ingin hilang. Aku ingin diakui, bahkan jika hanya oleh diriku sendiri. Pukul 11, pintu diketuk. Mama masuk tanpa menunggu jawaban. Besok tamu datang. Keluarga Pak Hadi. Kamu jangan bicara yang tidak perlu. Aku menatap buku yang kubalik cepat. Baik, Ma. Dan tolong pakai kebaya hijau. Biar serasi sama sofa. Aku mengangguk lagi. Setelah ia pergi, aku berdiri di depan cermin. Kebaya hijau? Serasi dengan sofa? Aku tertawa kecil, hampir gila rasanya. Tapi esoknya, aku tetap memakainya. Di rumah ini, perang seringkali berbentuk kepatuhan. Patuh demi bertahan. Patuh karena tidak punya wilayah untuk menolak. Ketika keluarga Pak Hadi datang, Mama menyapaku. "Ini Ayu." Lalu menoleh ke mereka dengan suara manis yang tidak pernah kudapatkan. "Masih muda, masih banyak yang harus dipoles. Tapi saya ajari pelan-pelan." Semua tertawa halus. Aku menghidangkan teh dan kue, mendengar diriku dijadikan proyek bersama. Yang harus dipoles. Kata-kata itu bisa berarti apa saja. Caraku duduk, suaraku, bahkan jiwaku. Aku belajar tersenyum dengan bibir sedangkan hatiku berbaring di lantai, menatap langit-langit. Sebelum mereka pulang, seseorang berbisik. "Sabar ya, Mbak. Nanti juga terbiasa." Aku menoleh, ingin bertanya, terbiasa terhadap apa? Diperkecil? Dipoles sampai mengilap lalu dijadikan pajangan? Malam terakhir di pekan itu, aku mengangkat cucian dari jemuran ketika langit tiba-tiba berangin. Dari lantai 2, Mama berseru. "Jangan lupa, spray arga ganti besok. Siapkan juga batik favoritnya." Katanya, "Mungkin dia pulang akhir minggu." Dadaku berdenyut. "Benar, Ma?" Tanyaku terlalu cepat, terlalu berharap. Mama menatapku dari atas. Bibirnya menekuk jadi garis datar. "Kita lihat. Jangan terlalu berharap. Harapan yang besar membuat kekecewaan juga besar. Dan saya tidak mau rumah ini penuh drama." Aku menunduk, menahan sesuatu yang mengembang di dada. Di antara kain-kain basah di tanganku, aku menemukan batik arga. Kucekap aroma matahari yang menempel samar. "Pulanglah, Ga. Pulanglah." Paling tidak sekali saja tanpa menelpon untuk bilang batal. Malamnya, aku menata kamar. Spray licin, bantal wangi, batik disetrika sampai halus. Aku duduk di tepi ranjang, memandang jam. Pukul 10 lewat. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Aku menuliskan satu kalimat di buku harian. Jika pulang adalah kata kerja,
Aku ingin menjadi objeknya. Ketika akhirnya ponsel bergetar, hatiku ikut bergetar. Pesan singkat masuk. Sayang, kayaknya minggu ini belum bisa. Ada revisi mendadak. Maaf ya. Aku menatap kata, maaf, yang seperti remah roti ditaburkan untuk burung liar. Di ruang tamu, Mama bersenandung kecil, seolah tahu lebih dulu. Aku mematikan lampu kamar, berbaring, dan memeluk selimut menyisakan wajah. Di dalam gelap, aku mendengar rumah bernafas, kulkas berdengung, jam berdetak, angin menyusup dari celah jendela. Dan di sela-sela suara itu, ada retakan tak terlihat, pelan namun pasti, menyebar seperti garis halus di gelas kristal. Aku belum tahu saat itu, tapi retakan yang kukira kecil akan segera menemukan palunya. Bukan dari tanganku, bukan dari tangan tetangga, melainkan dari tangan orang-orang yang seharusnya menjadi dinding bagiku. Dan ketika palu itu menghantam, tidak ada lagi cara untuk menempelkan serpihan tanpa meninggalkan bekas. Suara piring beradu di dapur pagi itu terdengar lebih nyaring dari biasanya, seperti gong kecil yang menggetarkan rongga dadaku. Matahari baru menanjak, tapi rumah ini sudah ramai dengan ketegangan. Mama Arga berdiri di depan kompor, dasternya rapi, rambut disanggul sempurna. Wajahnya kaku, seperti topeng porselen yang siap retak di ujung amarah. Ayu, panggilnya. Suaranya memotong udara seperti pisau tipis. Aku buru-buru keluar dari kamar, masih mengenakan daster tidur. Iya, Ma. Ia menunjuk meja makan. Nasi goreng yang kubuat tadi pagi sudah dingin, dibiarkan begitu saja. Ini, apa-apaan rasanya? Kamu masak pakai garam atau pasir? Maaf, Ma. Mungkin keasinan sedikit. Kataku pelan. Sedikit? Lidah saya sampai kebas begini kamu bilang sedikit. Suaranya meninggi. Tatapan mata itu menusukku seperti duri-duri kecil yang ditanam dalam dada. Aku menunduk. Maaf, Ma. Nanti saya masak lagi. Tidak usah. Serunya cepat. Kamu itu tinggal di rumah orang, makan dari rumah orang, pakai air rumah orang, tapi masak pun tidak becus. Kamu pikir saya pelihara kamu di sini untuk bikin sarapan busuk seperti ini? Jantungku mencelos. Kata, pelihara, itu menyentakku keras. Aku menelan ludah, berusaha menjaga agar air mataku tidak tumpah. Maaf, Ma. Ucapku lagi, suara hampir tak terdengar. Setelah sarapan yang berakhir tanpa satu sendok pun menyentuh nasi gorengku, aku mengurung diri di kamar. Kamar ini, satu-satunya ruang sempit di rumah besar ini yang memberiku sedikit udara, kini terasa sesak. Kutulis pesan pada Arga. Ga, Mama marah lagi pagi ini. Aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Centang 2. Tidak biru. Tidak ada balasan. Beberapa menit kemudian, suara langkah Mama terdengar mendekat. Pintu diketuk keras, lalu terbuka begitu saja. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin. Kamu ini ya, dasar tidak tahu diri. Suami kerja banting tulang di luar kota. Kamu di sini cuma ongkang-ongkang kaki, bikin masalah setiap hari. Ma, aku udah berusaha. Berusaha. Ia tertawa sinis. Berusaha macam apa kalau setiap hari rumah ini bikin saya pusing? Aku berdiri, kedua tanganku meremas ujung daster. Aku cuma. Sudahlah, potongnya. Daripada bikin saya sakit kepala terus, lebih baik kamu keluar saja dari rumah ini. Pergi. Saya tidak butuh orang yang cuma bawa sial. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Keluar saja dari rumah ini. Ma, maksud Mama apa? Suaraku pecah. Maksud saya jelas. Katanya sambil menunjuk pintu. Pergi. Kamu pikir saya tidak tahu? Arga lebih tenang waktu kamu gak nelepon-lepon terus. Kamu cuma bikin hidupnya susah. Air mataku jatuh. Tapi Ma, ini rumah suami saya juga. Ia tertawa pendek, dingin. Suami kamu? Kamu pikir kamu punya hak atas rumah ini? Ini rumah keluarga Arga. Kamu cuma numpang. Ayu, numpang.
Sore itu aku berdiri di depan lemari, menjejalkan pakaian ke dalam koper dengan tangan gemetar. Setiap lipatan baju seperti penanda bahwa aku kalah. Aku bukan pergi untuk liburan. Aku diusir dari rumah yang seharusnya jadi tempatku pulang. Mbak Rini berdiri di pintu, matanya sembab. Mbak Ayu, jangan pergi. Aku tersenyum hambar. Aku gak punya pilihan, Rin. Tapi, Mas Arga. Aku mengangkat ponsel. Pesanku dari tadi gak dibalas. Senja mulai turun ketika aku keluar dari rumah dengan koper kecil. Mama Arga berdiri di teras, bersedekap, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memandangku dengan tatapan puas. Tatapan orang yang merasa telah memenangkan sesuatu. Aku melangkah pelan. Setiap langkah seperti menginjak duri. Angin sore menerpa pipiku yang basah. Suara gerendel pintu ditutup dari belakang seperti tanda titik dari sebuah kalimat panjang. Aku tidak diinginkan. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Rumah orang tuaku jauh. Dan aku terlalu malu untuk kembali dalam keadaan seperti ini. Satu-satunya tempat yang terpikir hanyalah hotel kecil di pusat kota. Tempat di mana tidak ada mertua, tidak ada aturan, tidak ada tatapan menghakimi. Ruang resepsionis hotel itu sederhana. Aroma ruangan berbau wangi kayu dan sabun cuci lantai. Aku menyerahkan KTP dengan tangan gemetar. 1 malam dulu, Mbak, kataku. Baik. Jawab petugas dengan senyum datar yang entah kenapa membuatku hampir menangis. Begitu masuk kamar, aku menutup pintu rapat-rapat dan terjatuh ke lantai. Koper masih tertutup. Sepatu masih menempel di kaki. Aku hanya ingin duduk, menangis, menumpahkan semua beban yang selama ini kupaksa diam. Kenapa harus aku, Tuhan? Bisikku di antara isak. Telepon berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku menyeka air mata cepat-cepat dan mengangkatnya dengan suara bergetar. Halo, Ga? Sayang, suaranya terdengar biasa saja, seolah dunia tidak sedang runtuh di sisiku. Aku sibuk banget. Baru sempat nelpon. Kenapa sih kamu nangis? Ga, Mama usir aku. Diam sejenak di ujung sana. Lalu, kamu serius? Iya. Aku terisak. Aku sekarang di hotel. Aku gak tahu harus ngapain. Ia menghela napas panjang. Terdengar tidak panik, malah lelah. Ayu, kamu jangan lebay. Mama pasti cuma lagi marah aja. Lebay? Aku terperanjat. Arga, aku bawa koper. Aku diusir beneran. Ya udah jangan nangis dulu. Aku masih di luar kota. Aku gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Besok atau lusa aku coba pulang. Ya. Gak, aku butuh kamu sekarang, kataku lirih. Sayang, aku lagi sibuk, ujarnya datar. Sudah ya, jangan bikin masalah dulu. Telepon terputus. Aku menatap layar kosong itu lama sekali. Tiba-tiba, dunia terasa jauh lebih sepi dari sebelumnya. Malam turun. Aku duduk di tepi ranjang hotel dengan tubuh lelah. Mata bengkak. Di luar jendela, lampu jalan berkedip pelan. Aku memeluk diri sendiri, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku pikir pengusiran ini adalah puncak penderitaanku. Aku salah. Ini baru awalnya. Karena di tempat ini, di hotel kecil yang kupilih untuk menenangkan hati, aku akan melihat sesuatu yang akan mematahkan sisa-sisa kepercayaanku kepada Arga. Dan malam itu, aku belum tahu bahwa besok akan ada luka yang lebih dalam daripada hanya kata diusir. Kamar hotel itu hening. Hanya terdengar suara AC yang berdesis pelan. Malam telah larut, tapi mataku enggan terpejam. Setiap kali mencoba memejamkan mata, wajah Mama Arga dan suara telepon Arga siang tadi terulang lagi seperti film rusak yang diputar berulang-ulang. Lebay, katanya. Satu kata itu menusuk lebih dalam daripada semua kata makian Mama Arga. Arga, orang yang kupilih, yang kubela mati-matian, yang kupercaya akan jadi tempatku pulang, malah membuatku merasa seperti beban. Aku menarik napas panjang, duduk di tepi ranjang. Aku harus tenang, bisikku. Cuma butuh tidur. Besok pasti lebih baik.
Tapi dada ini terlalu sesak. Ada ruang kosong yang menggeliat pelan. Ruang tempat cintaku perlahan-lahan tergores. Kupakai cardigan, lalu keluar kamar. Koridor hotel panjang dan tenang. Lampu remang-remang menciptakan bayangan samar di dinding. Aku berjalan pelan ke arah lobi. Niatnya hanya membeli air mineral di vending machine. Udara malam menyapa wajahku begitu aku sampai di depan lift. Saat pintu lift terbuka, suara tawa pelan terdengar dari arah lorong sebelah kanan. Tawa seorang wanita. Ringan, manja. Suara yang seharusnya biasa. Tapi entah kenapa membuat kulitku merinding. Aku refleks menoleh. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari kamar 206. Wanita itu mengenakan dres hitam pendek. Rambutnya terurai rapi. Wangi parfumnya menyelinap ke udara. Ia tertawa sambil memegang lengan pria di sampingnya. Dan pria itu, Arga. Waktu berhenti. Aku menatap punggungnya. Punggung yang terlalu kukenal. Cara jalannya, cara ia membetulkan kerah kemeja, semua sama. Rasanya jantungku mencelos ke perut. Aku ingin berteriak. Ingin memastikan bahwa mataku tidak salah. Tapi Arga berbalik. Dan pandangan kami bertemu. Wajahnya pucat. Matanya membesar seolah baru melihat hantu. Ayu? Suaranya serak. Kaget. Aku berdiri di ujung koridor. Tubuhku kaku seperti patung. Arga? Suaraku pecah. Antara tidak percaya dan terluka. Wanita di sampingnya menatapku. Lalu menunduk malu. Atau pura-pura malu. Arga langsung melepas tangannya dari si wanita. Tapi semua sudah telanjur kulihat. Suara tawa kecil wanita itu masih menggema di kepalaku. Ayu, ini gak seperti yang kamu pikir. Aku melangkah mendekat. Tiap langkah seperti menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Gak seperti yang aku pikir? Arga, aku lihat kamu keluar kamar hotel sama perempuan lain. Di hotel yang sama. Gak. Tempat aku ngungsi setelah aku diusir dari rumah ibu kamu. Aku menekankan setiap kata seolah itu satu-satunya senjata yang kupunya. Arga mencoba menyentuh tanganku. Tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Wajahnya gelisah. Seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Ayu, dengar aku dulu. Ini cuma klien. Aku. Klien? Aku hampir tertawa sarkastik. Pakai dres hitam. Jam 10 malam. Keluar dari kamar hotel bareng kamu? Klien macam apa yang peluk-peluk suami orang? Arga. Wanita itu melangkah mundur. Jelas tak nyaman dengan adegan ini. Gak, aku pulang dulu ya, katanya lirih. Lalu buru-buru pergi ke lift. Aku tidak peduli siapa dia. Nama, alasan, status, semuanya tidak penting. Yang kulihat malam itu hanyalah pengkhianatan telanjang. Dengerin aku dulu, Ayu. Arga meraih tanganku. Kali ini aku tidak bisa menghindar. Aku lagi stres. Aku salah. Tapi ini gak ada arti apa-apa. Aku sayang kamu. Kamu istri aku. Sayang? Aku mendorong tangannya kasar. Kalau sayang, kamu gak akan ada di sini dengan dia. Kalau sayang, kamu gak akan biarin aku diusir dari rumah sendirian. Suara nafasku berat. Mataku panas. Seluruh tubuhku bergetar bukan karena marah semata, tapi karena kecewa yang menumpuk terlalu lama. Arga, kamu tahu rasanya gimana jadi aku? Bangun tiap pagi dengan sindiran mama kamu? Dengar orang-orang ngomongin aku? Nungguin kamu yang gak pernah pulang? Dan sekarang, lihat kamu sama orang lain di tempat aku nyari sedikit ketenangan. Arga terdiam. Ia tidak punya jawaban. Arga, aku bukan boneka. Lanjutku lirih. Bukan perabot rumah tangga yang cuma disimpan di pojok. Aku manusia. Aku punya perasaan. Aku udah berusaha jadi istri yang kamu mau. Tapi ternyata, suaraku serak. Aku gak pernah cukup, ya. Kami berdiri di koridor yang sepi. Hanya suara lift yang turun naik perlahan. Wajah Arga terlihat seperti pria yang baru sadar dunia bisa hancur dalam satu malam. Tapi berbeda dengan dulu. Malam ini aku tidak lagi ingin memperbaiki semua sendirian. Ayu, aku salah. Tapi aku janji, aku bakal perbaiki.
Gak ada janji yang bisa betulin ini. Gak. Potongku tegas. Kamu bukan cuma selingkuh dari aku. Kamu selingkuh dari semua pengorbanan yang aku kasih. Air mata akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata pasrah. Ini air mata amarah. Air mata kesadaran bahwa cintaku sudah terlalu lama diperlakukan sebelah tangan. Aku melangkah pergi, meninggalkan Arga berdiri sendirian. Ia memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa butuh jawaban darinya. Di dalam kamar, aku terduduk di lantai. Tangisku pecah, bukan tangis lemah, tapi tangis keras, mentah, seperti teriakan yang tertahan terlalu lama. Aku menatap langit-langit dan tertawa getir di antara isak. Lucu, ya. Gumamku pada diri sendiri. Diusir mertua, ditinggalkan suami, dan sekarang, diselingkuhi di hotel yang sama. Ironis banget, Tuhan. Ku peluk lututku erat. Hatiku retak, tapi jauh di dasar luka itu, ada bara kecil. Sesuatu mulai bangkit. Sesuatu yang bukan lagi sekadar rasa sakit, tapi tekad. Aku gak akan jadi korban lagi, bisikku pelan. Kalian pikir aku lemah. Kalian pikir aku cuma bisa menangis. Kalian salah. Pagi menjelang. Cahaya matahari menyusup lewat jendela. Mataku bengkak, tapi pandanganku tajam. Dalam keheningan itu, aku mengambil ponsel dan mulai menyusun rencana kecil. Aku tidak tahu seperti apa bentuknya nanti, tapi satu hal pasti, aku tidak akan diam lagi. Mertua, suami, dan pelakor itu akan tahu rasanya kehilangan sesuatu yang mereka remehkan. Aku akan buat mereka menyesal. Bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang tajam. Aku menatap cermin kamar hotel dan melihat pantulan wajahku sendiri. Wajah seorang perempuan yang luka, tapi tidak lagi takut. Matahari pagi menyelinap masuk lewat celah tirai kamar hotel, membentuk garis cahaya tipis di lantai. Aku duduk bersila di atas kasur, ponsel di tangan, pikiran berputar seperti pusaran air yang tak ada ujungnya. Malam tadi seperti badai. Aku diusir, dihancurkan, lalu disayat dengan pengkhianatan dari orang yang kucintai. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Luka itu tidak lagi terasa seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Ia berubah menjadi bara kecil, panas, menyala pelan. Aku tidak akan diam lagi. Bisikku pada pantulan wajahku di cermin kecil di meja. Suara sendiri terdengar asing, tapi kuat. Ponselku masih menyimpan jejak malam itu. Pesan-pesan tak terbaca. Foto yang sempat kuambil sekilas saat Arga berdiri di koridor bersama wanita itu. Tanganku sempat gemetar saat memotretnya, tapi hasilnya cukup jelas. Sosoknya, ekspresi panik, dan pelakor dengan dress hitam. Senjata pertama. Langkah pertama bukan balas dendam membabi buta. Aku terlalu lelah untuk berteriak. Aku ingin sesuatu yang lebih tenang, tapi mengena. Selama 3 tahun ini aku hanya menjadi bayangan di rumah mertua. Kini, biar mereka yang merasa bayangan itu mulai bergerak. Aku mulai menyusun daftar di buku catatanku. Bukti pengkhianatan, foto, chat, lokasi hotel, keuangan, semua bukti transfer dan tabungan yang kurus selama menikah. Harta bersama, rumah, mobil, rekening tabungan, kontak pengacara, Rina, teman kuliahku yang kini jadi pengacara keluarga. Setiap goresan pena di kertas seperti langkah kaki menuju kebebasan. Siang itu, aku memberanikan diri menghubungi Rina. Sudah lama kami tidak bicara, bukan karena tak dekat, tapi karena aku sibuk memainkan peran istri sempurna dalam rumah tangga yang ternyata hanya panggung sandiwara. Halo, Yu. Ya ampun, kangen banget. Suara Rina ceria. Tapi begitu mendengar ceritaku, nada suaranya berubah tajam. Kamu tinggal di hotel sekarang? Dan suamimu ketahuan selingkuh? Gila. Rin, suaraku bergetar tapi tidak lagi lemah. Aku gak mau cuma nangis. Aku pengin bangkit. Aku pengin mereka tahu aku bukan boneka. Di ujung telepon, Rina menghela napas. Oke, kalau kamu udah ngomong begitu, aku akan bantu. Pertama,
Kita kumpulkan semua bukti. Kedua, kita atur langkah hukum pelan-pelan. Kamu punya hak, Yu. Jangan biarkan mereka merampasnya. Malam itu, aku memeriksa kembali semua dokumen yang kusimpan di folder ponsel dan email. Semua slip gaji Arga, bukti aku yang mengatur tabungan rumah tangga, sertifikat rumah yang juga atas namaku. Selama ini, aku tidak sadar aku punya pegangan. Mereka menganggapku tak berdaya, padahal mereka lupa. Aku ada saat semua fondasi rumah tangga itu dibangun. Permainan ini baru mulai. Gumamku sambil menyimpan file ke flash disk. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa korban. Aku merasa hidup. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari Arga. Sayang, kita ketemu yuk. Aku mau jelasin semuanya. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Dulu, aku akan langsung setuju. Aku akan berlari menemuinya, mendengar alasan-alasan manisnya, menangis, dan memaafkan. Tapi kini, tidak. Kita bicara nanti. Aku sibuk. Aku kirim balasan dingin. Pendek. Tanpa emosi. Aku membayangkan ekspresinya saat membaca pesan itu. Mungkin bingung. Mungkin merasa kehilangan kendali. Bagus. Biar kali ini dia yang gelisah. Malamnya, Arga menelepon berkali-kali. Tak satu pun kuangkat. Hari kelima aku tinggal di hotel. Sesuatu dalam diriku berubah. Aku mulai bangun lebih pagi, menata rambut, berdandan tipis. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk diriku sendiri. Saat kulihat pantulan wajahku di cermin, ada senyum kecil yang mulai tumbuh di sudut bibir. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang mulai sadar akan kekuatannya. Dulu aku menangis setiap kali mereka menjatuhkanku. Ucapku lirih. Sekarang, aku belajar berdiri di atas luka itu. Sore itu, aku sengaja pergi ke sebuah kafe dekat hotel. Tempatnya terang dan tenang, cocok untuk bekerja dan menyusun rencana. Dari laptopku, ku buka media sosial. Selama ini aku jarang aktif. Semua unggahanku hanya tentang rumah, masakan, dan suami. Seolah hidupku sempurna. Tapi kini, aku mengunggah foto pemandangan dari jendela hotel dengan caption pendek. Kadang, kehilangan tempat tinggal justru membuka pintu menuju kebebasan. Bukan sindiran langsung, tapi cukup membuat banyak orang penasaran. Notifikasi komentar berdatangan, teman-teman lama, rekan kerja, bahkan beberapa tetangga. Dunia kecil Mama Arga dan Arga mulai retak, karena diam-diam, orang-orang akan bertanya-tanya. Lalu, kunggah foto tanganku menggenggam cangkir kopi. Di jari manis itu, cincin kawinku sengaja kulepaskan. Beberapa jam kemudian, telepon Arga berdering lagi. Kali ini ku terima. Ayu. Suaranya terdengar cemas. Kamu kenapa posting begituan? Mama panik. Orang-orang udah mulai nanya-nanya. Ini bikin malu keluarga. Aku tertawa kecil. Malu. Bukannya kalian udah bikin malu diri sendiri duluan. Ayu, tolong jangan bikin ini jadi drama. Aku cuma hilaf. Aku janji bakal berubah. Hilaf? Aku mengulang kata itu pelan, seolah mencicipi racun. Arga, kamu bukan hilaf. Kamu milih. Kamu milih untuk selingkuh. Kamu milih untuk diam saat aku diusir. Kamu milih buat biarin aku sendirian. Ia terdiam. Napasnya terdengar berat di ujung telepon. Aku gak mau kehilangan kamu. Sayangnya, jawabku dingin. Kamu udah kehilangan aku sejak malam itu. Aku matikan telepon sebelum ia sempat bicara lagi. Setiap luka butuh pemicu untuk berubah menjadi api. Dalam kasusku, pengkhianatan itulah pemicunya. Dan api ini bukan untuk membakar diriku sendiri. Ini untuk menerangi jalan ke kebebasan. Di malam sunyi itu, aku menatap jendela hotel. Lampu kota berkelip di bawah sana, seperti ribuan bintang kecil. Tapi aku tahu, bintang paling terang bukan di luar sana, melainkan bara kecil yang kini menyala dalam dadaku. Siap-siap, Ga. Bisikku dalam hati. Juga kamu, Mama.
Dan pelakor yang kalian pikir menang. Aku tersenyum dingin. Pertunjukan baru saja dimulai. Hujan turun rintik sore itu. Dari jendela kamar hotel, aku menatap jalanan yang basah. Lampu kendaraan membias dalam kilau air. Dulu, hujan seperti ini akan membuatku merasa sendirian. Tapi hari ini, rasanya berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi tangisan panjang di bantal. Yang ada hanya ketenangan dingin, tenang seperti mata badai. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bukti, saksi, bahkan rencana langkah demi langkah. Tidak ada teriakan. Tidak ada amukan. Aku akan menghancurkan mereka dengan keheningan. Seperti air yang mengikis batu perlahan. Tak bersuara, tapi mematikan. Langkah pertama. Kuasai narasi. Selama ini, aku selalu menjadi sosok yang diam. Menurut mereka, menantu tidak boleh bicara banyak. Tapi sekarang, aku akan berbicara, tanpa satu pun kata kasar. Sore itu aku mengunggah sebuah foto lagi di media sosial. Meja kerja dengan tumpukan dokumen rapi, laptop terbuka, dan secangkir kopi di sampingnya. Captionnya, kadang, keberanian tak butuh teriakan. Cukup keheningan dan rencana. Bukan menyebut nama siapapun, tapi cukup untuk mengguncang. Komentar berdatangan, beberapa dari teman lamaku, dan yang menarik, beberapa akun keluarga Arga yang biasanya tak pernah peduli. Dunia kecil mereka mulai panas. Tak lama kemudian, notifikasi pesan masuk dari Mama Arga. Apa maksudmu dengan postingan itu? Orang-orang mulai bertanya. Aku membaca pesannya perlahan, lalu membalas. Maksudnya? Aku cuma belajar mulai lagi dari nol. Semua orang punya titik balik, kan, Ma? Tak ada kata, marah, di sana. Tapi aku tahu, di rumah besar itu, seseorang sedang kehilangan kendali. Langkah kedua, kuatkan posisi hukum. Pagi berikutnya, aku menemui Rina di kantornya. Ia menyambutku dengan pelukan hangat, lalu menggelar semua dokumen di meja. Kamu punya pegangan kuat, Yu, katanya sambil menunjuk sertifikat rumah yang atas nama bersama. Mereka pikir kamu cuma menantu numpang? Mereka salah besar. Kamu punya hak legal. Ini bukan cuma soal hati, ini juga soal kekuasaan. Aku tersenyum samar. Aku gak mau perang dengan teriakan, Rin. Aku cuma mau mereka tahu aku gak bisa diinjak lagi. Dan mereka akan tahu. Jawabnya mantap. Langkah ketiga. Pengendalian situasi sosial. Hari demi hari aku tetap tinggal di hotel. Bukan karena tidak punya tempat. Tapi karena aku ingin mereka gelisah. Mertua pasti mengira aku akan pulang dengan tangisan. Arga pasti berharap aku akan memohon maaf meski bukan salahku. Tapi aku tidak memberi mereka itu. Sebaliknya, aku mulai membangun citra baru, mandiri. Setiap unggahan kecilku di media sosial menyebar perlahan seperti riak air di kolam tenang. Foto sarapan di kafe, catatan rencana hidup baru, kutipan motivasi pendek. Aku tahu Mama Arga membaca semuanya. Aku tahu Arga memantau diam-diam. Mereka panik. Itu bagian dari rencana. Malam ketujuh aku tinggal di hotel. Arga akhirnya datang. Ia mengetuk pintu kamar dengan wajah lelah. Kemeja kusut, rambut acak-acakan. Untuk sesaat, aku bisa melihat lelaki yang dulu kucintai. Tapi kemudian aku ingat. Lelaki itu juga yang meninggalkanku sendirian malam aku diusir. Ayu. Suaranya lirih. Boleh aku masuk? Aku berdiri tegak. Masuk. Ia melangkah pelan. Seperti pencuri yang takut jebakan. Aku tahu aku salah, katanya pelan. Tapi tolong, jangan begini. Begini? Aku menatapnya lurus. Begini itu maksudnya apa? Hidup tenang tanpamu. Ia mendesah. Ayu, Mama mulai sakit-sakitan. Dia stres karena kamu tiba-tiba pergi. Orang-orang juga mulai ngomong. Ini bikin nama keluarga aku jelek. Aku tertawa kecil. Lucu ya? Dulu waktu aku diusir, gak ada yang peduli perasaanku. Tapi sekarang waktu mereka mulai malu, aku yang salah.
Aku cuma pengen kita perbaiki semuanya. Katanya cepat. Aku janji gak akan ketemu perempuan itu lagi. Arga. Suaraku rendah tapi tajam. Yang kamu rusak bukan cuma kepercayaan. Kamu hancurin harga diriku. Dan harga diri gak bisa kamu perbaiki dengan janji kosong. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan kecil di matanya. Takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia pikir aman. Langkah keempat. Buat mereka kehilangan pegangan. Keesokan harinya, surat dari pengacara Rina dikirim ke rumah mertua. Bukan gugatan langsung, hanya pemberitahuan legal tentang hak kepemilikan rumah, keuangan, dan status pernikahan. Surat itu seperti peluru pertama, sunyi, tapi membuat hati orang yang menerimanya membeku. Mama Arga meneleponku dengan suara bergetar. Ayu, ini apa-apaan? Kamu tega? Aku menghela napas pelan. Aku cuma melindungi hakku. Ma, selama ini aku diam. Tapi sekarang, cukup. Jangan bikin keluarga ini hancur, bentaknya. Aku tersenyum meski ia tak bisa melihat. Ma, keluarga ini hancur bukan karena aku. Tapi karena kalian pikir aku gak punya suara. Langkah kelima, biarkan waktu bekerja. Pelakor itu, wanita dalam dres hitam malam itu, kabarnya mulai dijauhi rekan-rekannya. Foto Arga dan dirinya tersebar pelan, bukan dari tanganku langsung, tentu saja. Aku hanya memastikan bukti itu, sampai ke tempat yang tepat. Dunia kecil mereka runtuh satu keping demi satu keping. Arga ditekan dari dua arah. Dari ibunya yang kalang kabut dan dari reputasinya yang mulai rusak. Aku tetap tenang. Aku bekerja, aku belajar, aku bangun kembali diriku. Aku tidak lagi menjadi istri yang menangis di balik pintu kamar. Aku menjadi perempuan yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Malam itu, aku duduk di balkon hotel. Angin membawa sisa-sisa aroma hujan. Lampu kota berkilau seperti bintang. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Dulu, aku pikir kebebasan hanya akan datang kalau Arga berubah. Tapi ternyata tidak. Kebebasan datang saat aku berhenti berharap pada siapapun, dan mulai percaya pada diriku sendiri. Perang ini bukan tentang siapa yang paling keras, gumamku, tapi siapa yang paling tenang. Aku membuka mataku dan tersenyum. Perang ini baru separuh jalan. Tapi aku tahu, aku yang akan menang. Udara pagi itu berat. Seperti ada kabut tipis yang tidak terlihat tapi menekan dada. Aku berdiri di balkon kamar hotel, menatap kota yang sibuk, tapi pikiranku berada jauh di tempat lain. Rumah mertua, kantor Arga, dan kehidupan lama yang perlahan-lahan retak di bawah pijakan mereka sendiri. Aku tidak perlu berbuat banyak. Rencana-rencana kecil yang kujalankan dalam diam mulai bekerja seperti tali halus yang perlahan mengencang. Semuanya dimulai dari satu titik. Kebenaran yang mereka coba tutupi. Berita tentang perselingkuhan Arga menyebar bukan dari mulutku. Cukup satu foto, cukup satu mata yang melihatnya di hotel malam itu, dan sisanya mengalir seperti air. Dunia mereka terlalu kecil untuk menampung kebohongan sebesar itu. Siang itu aku menerima telepon dari Rina. Suaranya terdengar puas. Ayu, ingat aku bilang? Kebenaran gak butuh diumumkan pakai pengeras suara. Cukup dibiarkan keluar, dan orang-orang akan melanjutkan pekerjaannya. Apa maksudmu? Tanyaku. Arga dapat teguran dari kantor. Mereka punya aturan ketat soal skandal internal. Dan, perempuan itu ternyata salah satu rekan bisnis klien. Jadi, ini bukan sekadar aib keluarga. Aku tersenyum miring. Bukan senyum bahagia, tapi senyum puas yang lahir dari luka. Bagus. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan panjang dari Mama Arga. Tidak lagi berisi perintah atau hinaan, tapi nada panik. Ayu, kamu harus bicara sama Arga. Dia sudah diambang pemecatan. Tolong. Jangan bikin ini makin rumit. Kita keluarga, kan? Keluarga. Kata yang dulu kupegang erat seperti selimut di musim dingin. Kini, kata itu hanya terdengar kosong.
Aku membalas pelan. Maaf, Ma. Saya tidak pernah bikin ini rumit. Kalian yang bikin sendiri. Sore itu, aku akhirnya setuju menemui Arga. Bukan karena aku rindu, tetapi karena aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana seseorang yang dulu kuanggap segalanya mulai kehilangan pijakannya. Kami bertemu di taman kota, tempat kami dulu sering duduk bersama di awal pernikahan. Ironis, Arga datang dengan pakaian kusut, rambut acak-acakan, dan mata sembab. Lelaki itu tidak lagi seperti Arga yang dulu percaya diri dan gagah. Ayu, tolong, katanya lirih. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya lama. Dulu aku bilang hal yang sama. Gak. Waktu aku diusir dari rumah ibumu. Waktu kamu pilih diam. Ingat. Wajahnya menegang. Aku hilaf. Aku salah. Kamu bukan cuma salah. Gak. Kamu egois. Ia terdiam. Pundaknya turun. Napasnya berat. Kantor udah kasih peringatan. Klien juga cabut kerja sama. Mama sakit karena stres. Aku kehilangan segalanya. Dan aku, tanyaku tajam. Kamu pikir aku kehilangan apa waktu kamu hancurin aku? Waktu berjalan pelan di antara kami. Suara anak-anak bermain di taman seakan jauh. Angin sore meniup rambutku, dan di saat itu aku sadar, aku tidak lagi mencintainya seperti dulu. Yang tersisa hanyalah bekas luka, dan bekas luka tidak bisa dijahit dengan air mata. Ayu, aku janji aku akan berubah, katanya. Suaranya pecah. Kita mulai dari awal. Aku akan lawan mama. Aku akan buktiin ke kamu. Aku menggeleng pelan. Gak, perubahanmu datang bukan karena sadar, tapi karena kamu kalah. Matanya memerah, air mata mulai jatuh. Dulu, aku akan luluh. Tapi kini, hatiku sudah terlalu keras untuk ditipu lagi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar buruk terus menghampiri mereka. Arga benar-benar kehilangan pekerjaannya. Perempuan selingkuhannya kabur tanpa jejak, meninggalkan skandal dan reputasi buruk. Mama Arga jatuh sakit. Kabarnya tekanan darah tinggi karena malu pada lingkungan sosialnya. Tapi bukan itu yang membuat mereka remuk. Yang membuat mereka benar-benar jatuh adalah kenyataan bahwa aku tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka seperti dulu. Aku hanya membiarkan semua terjadi. Malam itu, aku menerima panggilan dari Mbak Rini, asisten rumah tangga di rumah mertua. Suaranya terbata-bata. Mbak Ayu, Bu Hapsari, Mama Arga, jatuh tadi siang. Sekarang di rumah sakit. Mas Arga juga ada di sana. Mereka nyari Mbak terus. Aku terdiam lama. Dulu, aku akan panik. Dulu, aku akan langsung ke rumah sakit. Tapi kini, aku tidak punya kewajiban untuk memperbaiki hidup orang-orang yang pernah menginjakku. Setelah lama berpikir, aku akhirnya datang juga. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, untuk menutup lingkaran luka ini. Ruang perawatan Mama Arga dipenuhi aroma obat dan suara mesin monitor. Ia terbaring lemah. Tubuhnya menyusut dari sosok angkuh yang dulu kuhadapi setiap hari. Arga duduk di samping ranjang. Wajahnya sayu. Saat aku masuk, mereka berdua langsung menoleh. Mata Mama Arga basah. Ayu. Suaranya lirih. Maaf. Kata itu terdengar asing di bibirnya. Maaf. Kata yang seharusnya ia ucapkan bertahun-tahun lalu. Saat aku pertama kali masuk rumah itu. Aku cuma pengen kamu tahu. Katanya terbata. Aku salah. Aku pikir kamu gak penting. Aku pikir kamu cuma numpang. Ternyata, kamu yang paling kuat di antara kita semua. Aku menghela napas panjang. Ma, aku gak datang ke sini buat balas dendam. Aku datang karena aku sudah selesai. Aku sudah tidak punya dendam lagi. Tapi, aku juga gak punya tempat di rumah itu lagi. Air mata Mama Arga jatuh. Arga menunduk dalam. Ayu, tolong, jangan pergi. Suara Arga serak. Aku menatap mereka berdua. Kalian takut kehilangan aku bukan karena cinta. Tapi karena sekarang kalian baru sadar
Aku yang kalian remehkan, ternyata adalah orang yang paling kalian butuhkan. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan hati tenang. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk melihat mereka menderita lebih jauh. Aku sudah menang sejak aku berhenti meminta pengakuan dari mereka. Di luar, malam berangin. Lampu rumah sakit berpendar samar. Aku mendongak ke langit, dan untuk pertama kalinya, dada ini terasa ringan. Aku tidak lagi terikat oleh rumah itu. Tidak lagi terikat oleh arga. Tidak lagi terikat oleh rasa takut. Mereka akan hidup dengan penyesalan mereka sendiri. Dan aku akan melangkah maju dengan hidupku yang baru. Angin pagi berembus lembut menyusup lewat jendela apartemen kecilku yang baru. Bukan bangunan mewah. Bukan rumah besar dengan taman rapi seperti rumah mertua dulu. Tapi tempat ini tenang, hangat, dan yang paling penting, ini milikku sendiri. Tidak ada tatapan sinis. Tidak ada suara yang mengatur. Tidak ada langkah kaki yang membuatku merasa tidak diinginkan. Kupandangi ruang kecil ini. Sofa abu-abu sederhana, rak buku mungil, dan meja kerja yang kupenuhi catatan rencana hidup. Setiap sudutnya punya arti. Setiap barang yang ada di sini, aku pilih sendiri. Bukan pemberian siapapun. Bukan warisan keluarga siapapun. Ini bukan pelarian. Ini awal yang baru. Sudah 3 bulan sejak malam aku meninggalkan rumah sakit itu. Sejak aku menolak kembali pada kehidupan lama. Sejak aku memilih diriku sendiri. Bukan pernikahan kosong yang hanya membuatku hilang sedikit demi sedikit. Awalnya berat. Aku harus membiasakan tidur sendirian. Sarapan sendirian. Tidak ada lagi suara arga di ujung telepon. Meski, jujur, suara itu sudah lama tak memberiku kenyamanan. Tapi setiap pagi, aku bangun dengan napas lega. Aku tak lagi hidup di atas tatapan orang lain. Aku hidup untuk diriku sendiri. Pagi itu aku duduk di depan laptop, menyeruput kopi panas. Rina datang berkunjung, membawa tumpukan dokumen dan roti dari kafe langganan kami. "Lihat kamu sekarang," katanya sambil duduk di kursi depan meja. 3 bulan lalu kamu datang ke kantor dengan mata bengkak, pakai hoodie besar, dan suara serak kayak habis menangis semalaman. Sekarang, lihat. Ia menunjukku dengan senyum lebar. Perempuan baru. Aku tertawa kecil. Aku bukan perempuan baru, Rin. Aku cuma akhirnya kembali jadi diriku sendiri. Rina meletakkan dokumen di meja. Proses perceraiannya berjalan mulus. Tidak ada perlawanan dari pihak sana. Mungkin mereka sadar. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Aku menarik napas dalam. Kata, cerai, dulu seperti pedang tajam yang menakutkan. Kini, kata itu terasa seperti kunci pembuka pintu penjara. Terima kasih, Rin. Kataku tulus. Kalau kamu gak ada, mungkin aku masih terjebak di lingkaran yang sama. Bukan aku yang bikin kamu kuat, katanya sambil mengangkat bahu. Kamu sendiri yang memutuskan untuk berdiri. Setelah Rina pulang, aku berjalan ke balkon kecil apartemen. Dari sini, aku bisa melihat jalanan kota yang sibuk, mobil lalu lalang, dan orang-orang dengan hidup mereka masing-masing. Dulu, aku sering merasa hidupku berhenti sementara orang lain terus berjalan. Tapi sekarang aku ikut melangkah. Bukan lagi menunggu seseorang menuntunku, tapi berjalan dengan kakiku sendiri. Teleponku bergetar. Nama Arga muncul di layar. Sudah berminggu-minggu ia mencoba menghubungi. Kadang telepon, kadang pesan, kadang hanya, "Selamat pagi," yang dingin dan tak berarti. Aku menatap layarnya sebentar, lalu memutuskan. Kali ini, aku tidak perlu lagi menjawab masa lalu. Kutekan tombol ignore dan tersenyum kecil. Rasanya ringan. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri wawancara kerja di sebuah perusahaan kecil. Sesuatu yang dulu selalu kutunda demi menjadi istri baik di rumah mertua. Aku mengenakan blazer sederhana, riasan ringan, dan sepatu hak rendah. Saat aku melangkah ke dalam ruang wawancara, aku merasa percaya diri seperti tidak pernah sebelumnya. "Ceritakan tentang dirimu," tanya pewawancara ramah. Dulu aku akan bicara tentang Arga, tentang keluarga,
tentang menjadi istri. Tapi kini aku berkata, saya seorang perempuan yang belajar bangkit dari keterpurukan. Saya tahu bagaimana caranya berdiri sendiri. Dan saya siap untuk mulai dari awal. Mereka tersenyum. Aku pun tersenyum. Karena kali ini, aku bukan lagi bayangan dari seseorang. Aku adalah aku. Suatu sore, aku duduk di taman kecil di dekat apartemen. Anak-anak bermain. Matahari sore berwarna oranye keemasan. Di bangku yang sama dulu aku pernah menangis sendirian. Kini aku duduk tenang. Aku membuka buku catatanku yang lusuh. Buku yang dulu penuh coretan amarah, kesedihan, dan rencana balas dendam. Kini, halaman terakhirnya kosong. Dengan pulpen biru, aku menulis. Aku sudah sampai di sini. Luka bukan lagi beban. Luka adalah jejak langkahku menuju kebebasan. Aku pernah dipatahkan. Tapi aku tidak hancur. Aku berdiri. Aku hidup. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Saat selesai menulis, aku menutup buku itu dengan tenang. Tak ada lagi air mata. Hanya perasaan lega yang sulit dijelaskan. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamarku. Lampu kota berpendar. Angin malam berhembus pelan. Aku menyadari, hidupku tidak berhenti ketika Arga berhenti mencintaiku. Hidupku berhenti karena aku sendiri yang berhenti mencintai diriku. Dan malam ini, aku jatuh cinta lagi pada diriku sendiri. Mereka, mertua, suami, pelakor, akan hidup dengan penyesalan mereka sendiri. Aku tidak perlu memastikan mereka menderita. Karena penyesalan mereka adalah hukuman paling sunyi. Dan aku bebas. Terima kasih, gumamku pada langit. Bukan karena pernah menyakitiku, tapi karena semua itu membuatku tumbuh. Dan dengan senyum kecil di bibirku, aku mematikan lampu kamar. Hari esok bukan lagi sesuatu yang kutakuti. Hari esok kini, milikku.